Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para masyayikh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-19 ini atas ridha Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan yang sangat berharga sekali, yang sangat bernilai sekali, dan kita sedang sehari demi sehari kita menuju ke Al-Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan as-sihah wal afiyah, iman yang kuat, dan nabil khusus dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Hadirin sekalian jamaah Isya wa Qiyamul Lail rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, dan mimpi Nabi ini atau mimpi seorang Rasul itu adalah seperti kenyataan. Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, menurut Abu Umamah Al-Bahili, sebagaimana ia dengarkan sendiri dari penuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur, bainama ana naim, ketika saya sedang tertidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz atani rajulani, di dalam mimpiku aku didatangi oleh dua orang laki-laki, fa akhadha bi du'ayya fa ataya bi jabal wa'ran. Kedua laki-laki ini lalu memegangi kedua tangan saya, kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah bukit yang terjal. Apa kata laki-laki ini? Faqala is'ad, wahai Muhammad, wahai Rasul, naiklah engkau ke atas bukit itu. Fakultu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la utiquhu, aku tidak sanggup menaikinya. Maka kedua orang ini pun berkata, inna sanusahhiluhu laka, kami akan mudahkan, kami akan bantu engkau untuk naik ke atas bukit itu. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, maka aku pun, kata Nabi SAW, menaiki bukit itu dan sampailah di puncak bukit. Idza ana bi aswatin syadidatin, lalu aku mendengarkan suara yang begitu keras. Fakultu, aku bertanya, kata Rasulullah, ma hadhil aswat, suara apa ini? Qalu, dan mereka pun menjawab, hadza guwa'u ahlin nar, ini adalah suara atau teriakan penduduk neraka. Tsumma untulika bi fa idza hiya fa idza ana biqaumin muta'allaqin, lalu aku diperlihatkan apa? Sekelompok orang yang tergantung terbalik, jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan dari mulut-mulut mereka keluar begitu banyak darah. Qultu, kata Rasulullah, beliau bertanya, man haula, siapakah mereka ini? Maka dijawab, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, mereka inilah orang yang berani meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur. Ia berbuka di siang hari
padahal belum waktunya untuk berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, An-Nasa'i dan beberapa periwayat hadis, dan hadis ini adalah hadis sahih. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang 9 orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keringanan oleh ajaran Islam untuk tidak berpuasa. Itu anak-anak, orang gila dan sejenisnya, orang yang sakit, orang yang safar, orang yang sepuh dan sangat renta, orang yang haid, ya, perempuan yang sedang haid, nifas, hamil dan menyusui. Mereka ini 9 golongan ini telah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar ini sama sekali tidak boleh meninggalkan puasa. Kalaupun ia meninggalkan puasa dan ia ingin mengganti di hari yang lain tanpa ada uzur ketika ia tinggalkan ini, andaikannya berpuasa selama setahun, maka dia tidak bisa mengganti, ya, fadilah puasa Ramadan yang tinggalkan. Jadi betapa mulianya Ramadan ini dan betapa dahsyatnya orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur. Dan Nabi SAW telah memberikan keringanan-keringanan itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, laqiyallaha bih, maka ia kelak akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa in samad dahra kullah, andaikannya puasa selama setahun, insya'a mungkin Allah akan mengampuninya, tapi boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Jadi betapa, ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan berpuasa di bulan Ramadan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tanggung jawab kita, ya, untuk mengajak saudara-saudara kita, ya, untuk mengingatkan mereka akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang, ya, kalau di Solo ini, ya, kadang kita nggak bisa membedakan mana muslim mana bukan muslim. Sehingga kadang kita melihat ada yang masih merokok di pinggir jalan, makan di pinggir jalan. Mungkin kita mau tegur, mungkin non muslim ini, ya. Jadi kita khawatir juga. Tapi kita husnuzon, yang mudah-mudahan semua umat Islam se-Solo Raya ini semuanya melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sampaikan tentang bagaimana, ya, cara mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Subhanakallahumma hamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.